KPK bantu Risma selamatkan uang negara. Kapan KPK buktikan Anies merugikan negara? Ditulis oleh Jomi Mamulyandari di siwar.com. Ada apa dengan KPK? Di satu sisi, KPK bisa jeli membantu menyelamatkan uang negara. Tapi di sisi lain, KPK tak bisa tegas pada oknum-oknum tertentu yang sudah sangat jelas terindikasi merugikan negara. Aneh kan jadinya? Simak penjelasan dalam artikel ini. Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi pernah mengusulkan kepada Menteri Sosial Tri Risma hari ini agar data penerima bantuan sosial diintegrasikan. Dengan jeli KPK langsung merujuk pada titik permasalahan di mana data Kementerian Sosial punya 3 versi data penerima bansos yang berpotensi tidak akurat. Dengan sikap Risma langsung gercep mengeksekusi usulan KPK tadi. Akhirnya, Risma melaporkan pada KPK jika pihak Kemensos telah mengintegrasikan sekaligus memverifikasi data penerima bansos COVID-19 yang telah diperbarui sesuai usulan pemerintah daerah. Hasilnya pun sangat menggembirakan. Dengan cara tersebut, Risma berhasil menidurkan sebanyak 52,5 juta dana penerima bansos ganda dan bermasalah yang jika diuangkan setara dengan menyelamatkan uang negara sejumlah 10,5 triliun rupiah. Karena satu penerima bansos COVID-19 bisa diberikan Rp200.000. Bak anjing pelacak yang bisa mencium adanya ketidakberesan dalam kasus bansos COVID-19 ini, KPK sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik sebagai pencegah sekaligus pemberantasan tindak pidana korupsi. Bersama Risma, KPK bisa bersinergi dengan baik melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuannya cuma satu, yakni menyelamatkan uang negara. Good job, Risma. Great job, KPK. Tapi sayangnya kejadian KPK ini mendadak hilang tak terbekas saat diperhadapkan pada banyak kasus yang menjerat Gubernur DKI Anies Baswedan. Bak anjing pelacak yang kena flu berat atau malah terserang COVID sampai hilang indera penciumannya. Hidung KPK mendadak buntu tak bisa mencium apapun termasuk bau busuk yang ditimbulkan Anies dalam kinerjanya sebagai orang nomor 1 di Pemprov DKI. Ini jelas aneh. Dalam kasus data penerima bansos COVID-19 di Kemensos yang sudah saya jelaskan tadi, KPK dengan teliti bisa menemukan potensi kerugian negara tanpa bantuan siapapun. KPK justru yang menemukan terlebih dahulu, lalu mengingatkan demi membantu Risma menyelamatkan uang negara. Lalu, kenapa saat menghadapi kasus Anies Baswedan, yang sudah ada banyak laporan kelebihan bayar dari BPK, KPK seakan-akan diam saja tak mengambil tindakan apapun? Ingin bukti? Ini buktinya. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 5 Agustus 2021 lalu menemukan adanya pemborosan anggaran Pemprov DKI Jakarta atas pengadaan pembelian masker respirator N95 sejumlah 5 miliar rupiah. Anggaran ini diambil dari pos belanja tak terduga atau BTT APBD DKI tahun 2020. BPK juga mengungkapkan Pemprov DKI melakukan kelebihan bayar pengadaan alat rapid test COVID-19 pada 2020 dengan nilai mencapai 1,1 miliar rupiah. Menurut pemeriksaan BPK, ditemukan 2 penyedia jasa pengadaan alat tersebut dengan merek serupa dalam waktu berdekatan tapi harganya berbeda. Nah loh, tidak hanya itu, Anies juga kedapatan masih membayar gaji pegawai yang sudah wafat hingga pensiun senilai 862 juta rupiah dalam APBD DKI 2020. Bulan Juli lalu juga terungkap Pemprov DKI melakukan hal serupa dalam pembelian alat pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan keuangan Pemprov DKI periode 2019, BPK menemukan 4 paket dana pengadaan mobil pemadam kebakaran. Ada kelebihan bayar sekitar 6,5 miliar rupiah. Ini masih baru sebagian kasus-kasus Anies yang terjadi akhir-akhir ini. Lalu, bagaimana dengan kasus-kasus selama Anies yang belum tersentuh dan belum diselesaikan sampai sekarang? Contohnya seperti polemik mengenai anggaran pembelian pulpen yang mencapai sekian miliar, sampai pada persoalan pembayaran gelaran Formula E yang tak ada endingnya bagaimana padahal sudah dibayar. Kasus selama Anies yang paling menggelikan adalah soal Frankfurt Book Fair yang berlangsung ketika Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi. Anies dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga ada korupsi dalam anggaran Frankfurt Book Fair 2015. Kenapa saya katakan kasus ini menggelikan? Anies meyakini tak ada yang salah dari acara itu. Sebab saat itu Anies sedang menugaskan Inspektorat Kemendikbud ikut ke Jerman untuk mengawasi penggunaan anggaran.
Jikapun ada kejanggalan, kata Anies, pasti sudah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Lucu ya? Sekarang mari kita fokus pada kalimat Anies yang menyatakan, jikapun ada kejanggalan, pasti sudah jadi temuan BPK. Jika memang Anies menganggap dirinya tidak bersalah, karena BPK tidak menemukan adanya kejanggalan di kasus Frankfurt Book Fair 2015, itu artinya Anies sudah selayaknya diperiksa secara serius oleh KPK dalam berbagai kasus kelebihan bayar yang sudah ditemukan oleh BPK. Patokannya tadi kata Anies sendiri kan BPK, tapi faktanya sekarang bagaimana? Berbagai kasus kelebihan bayar yang dilakukan oleh Anies yang sudah terang-terangan ditemukan oleh BPK, seakan-akan sama sekali tak digubris oleh KPK. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, dalam berbagai kasus Anies semua rumus kewarasan sah-sah saja dibolak-balik semuanya. Saat BPK tak menemukan kejanggalan, itu artinya Anies tak bersalah. Tapi saat BPK menemukan kejanggalan pun, Anies juga tetap tidak bersalah. Seperti itulah fakta yang sedang terjadi saat ini. KPK mendadak berhidung buntu, tak bisa mencium bau busuk dari seorang Anies Baswedan. Ada apa denganmu KPK? Padahal jika kita mau mencernanya secara objektif, semua masalah ini sebetulnya bukan sesederhana kelebihan bayar semata. Tanpa bermaksud menuduh, sudah terbaca ada modus korupsi di sini karena unsur kesengajaan dari masalah ini sangat tinggi, mengingat kesalahan kelebihan bayar itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sangat tidak wajar jika kita apalagi KPK menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, selihai apapun Anies berkelit main kata, ingatlah selalu, modus korupsi itu bentuknya bermacam-macam. Intinya adalah markup. Bahasanya saja diperhalus menjadi overpay alias kelebihan bayar. Kalau ketahuan dikembalikan, jika tidak ketahuan ya diam saja. Kan gitu jadinya. Dan celakanya ini dilakukan ulang berulang oleh oknum-oknum yang sama. Khilaf kok bolak-balik? Jika KPK sudah terbukti bisa sangat jeli membantu Risma menyelamatkan uang negara, sudah seharusnya dan sepantasnya. KPK juga bisa membuktikan Anies merugikan negara ulang berulang. Begitulah kurang. Polemik Paskibraka, Ombudsman beri waktu 30 hari Pemprov Sulawesi Barat lakukan evaluasi. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat menyerahkan hasil pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi pada polemik penggantian calon Paskibraka yang berangkat ke Jakarta mengikuti diklat Paskibraka Nasional. Hasil pemeriksaan ini diserahkan langsung Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, Lukman Umar, kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Senin, 16 Agustus 2021. Dalam hasil pemeriksaan itu, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat meminta kepada Pemprov Sulawesi Barat untuk segera melakukan tindakan korektif sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan disiplin dan sanksi bagi ASN di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan maladministrasi dalam proses penunjukan peserta pengganti Paskibraka Nasional perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 yang menyebabkan kerugian material dan imaterial atas haknya sebagai peserta Paskibraka Nasional. Yang kedua, melakukan upaya persuasif dan solutif kepada keluarga Bapak Muhammad Sukri, ayah dari Nur Alia, yang dihilangkan haknya sebagai peserta Paskibraka Nasional perwakilan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercermin dari asas pelayanan publik yang berkeadilan. Yang ketiga, berkomitmen agar kedepannya melakukan perbaikan sistem seleksi Paskibraka tingkat provinsi dan nasional di Sulawesi Barat agar seluruh tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kegiatan pasukan pengibar bendera pusaka. Lukman menegaskan, rekomendasi tersebut bersifat mutlak dan wajib dilakukan atasan terlapor dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulawesi Barat. Pihaknya memberikan kesempatan kepada Pemprov Sulawesi Barat dan memberi waktu 30 hari kalender untuk segera melaksanakan tindakan korektif atas hal pemeriksaan Ombudsman. Jika dalam waktu 30 hari Pemprov Sulawesi Barat tidak mengindahkan saran korektif tersebut, maka pengaduan selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Ombudsman Republik Indonesia. Tandasnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Barat Lukman Umar mengatakan bahwa pihaknya menemukan 3 dugaan pelanggaran maladministrasi yang dilakukan pihak panitia seleksi.
Pertama, yakni panitia dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat tidak menghubungi Nur Aliyah sebagai pengganti Christina. Hal kedua yakni melakukan pergantian yang tidak sesuai dengan prosedur. Maka Ombudsman menganggap Dispora Sulawesi Barat melakukan tindakan yang tidak patut karena alasan lupa dan kebingungan dalam penggantian peserta cadangan. Ini tidak sesuai dengan berita acara yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Dispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzih dan beberapa tim seleksi, kata Lukman Umar pada Rabu 18 Agustus 2021. Kita menganggap penyimpangan prosedur maladministrasi dalam berita acara pergantian peserta utama tidak melalui prosedur. Cadangan utama Nur Aliyah dari Pasangkayu sebagai pengganti Christina justru yang menggantikan Anggi Epta Muntuan, sambung dia. Hal ketiga, lanjut Lukman, Kepala Dispora Sulawesi Barat Muhammad Hamzih dianggap tidak berkompeten menjalankan tugasnya dalam melakukan seleksi peserta paskibraka. Itulah kita anggap tidak kompeten menjalankan tugasnya sesuai semestinya. Dalam hal ini tidak menjalankan petunjuk teknis paskibraka sesuai dengan lampiran 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan Aturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 065 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pasukan pengibar bendera pusaka. Paparnya, menurut Lukman pihaknya menerima 2 pengaduan, yakni pengaduan pihak keluarga Christina terkait hasil swab yang hasilnya positif COVID-19. Jelang 3 hari kemudian, dilakukan swab ulang dan hasilnya negatif COVID-19, sehingga pihak keluarga Christina tidak terima. Pengaduan lainnya dari pihak keluarga Nur Aliyah, karya bersangkutan masuk sebagai cadangan seleksi paskibraka ke tingkat nasional, namun Dispora Sulawesi Barat tidak menghubunginya. Sehingga Anggi Epta Muntuan yang mewakili ke tingkat nasional yang merupakan cadangan seleksi paskibraka tingkat provinsi. Lukman menambahkan pihaknya menunggu tindakan korektif Pemprov Sulawesi Barat terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Dispora dan memberi waktu 30 hari untuk melakukan evaluasi. Kita beri waktu 30 hari, 14 hari ke depan kita akan tanya apakah sudah dilakukan atau tidak. Kalau sampai 30 hari tidak ada balasan atau tindakan ini, maka pengaduan ini akan dilanjutkan ke Ombudsman RI. Ketika Ombudsman RI mengambil alih, maka ujungnya nanti rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh atasan terlapor, dalam hal ini Gubernur.